Heboh status curahan hati Azriel di media sosial kepada ibundanya Krisdayanti belum lama ini rupanya memicu api seteru yang lama hilang kini menyala lagi. Bahkan efek yang ditimbulkan kini merembet kemana-mana. Berdasarkan investigasi tim Intens Investigasi di sosial media, ketegangan itu merembet juga terhadap relasi pertemanan Ashanty dan Raul Lemos di sosial media. Dari penelusuran tim Intens Investigasi di dunia maya, Ashanty kini tidak lagi memfollow sosmed milik suami Kade, Raul Lemos. Demikian juga sebaliknya, hanya Kade yang masih di-follow Ashanty, juga sebaliknya. Lantas, benarkah efek dari perang sosial media memberi efek cukup keras terhadap Aurel sehingga berimbas negatif terhadap psikologis Aurel yang langsung menemui psikolog baru-baru ini? Benarkah curhat Azriel di sosmed juga bentuk luapan emosinya membela Aurel sang kakak yang kabarnya dilanda stres? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Disharmoninya hubungan Aurel Azriel dengan Krisdayanti yang belakangan ini kembali memanas diduga akibat macetnya komunikasi langsung di antara mereka yang membuat kedua buah cinta Kade dan Anang Hermansyah ini memilih jalur media untuk meluapkan unek-unek mereka. Dan dari status Azriel di sosmed yang bermaksud membela Aurel kakaknya, tersurat pernyataannya bahwa Raul mengungkapkan kata-katanya cukup keras kepada Aurel. Kabarnya sikap emosional Raul ini membuat Ashanty memilih mengunfollow sosmed Raul. Setidaknya inilah yang terlihat dari penelusuran tim Intens Investigasi di sosial media, hanya sosmed Kade yang masih di-follow Ashanty, begitupun sebaliknya. Cuma bagi aku memang media sosial sekarang memang ya kita bebas berkomentar apapun. Aku pun sekarang gini aja, kalau yang udah nyakitinnya terlalu parah tinggal blok, hapus. Ini kan harusnya bukan masalah yang besar lah ya, jadi jangan dibesar-besarkan gitu. Jadi kalaupun ada anak-anak mau nulis apa-apa, yang gede, kita kan yang gede, yang lebih tua, lebih bijaksana lah. Saya tidak menyalahkan ya usia Aurel yang 17 tahun, dia ingin mencurahkan hatinya, kegalauannya, baik itu secara personal dengan temannya atau di sosial media, memang sedikit membuat saya kaget. Tapi itulah yang terjadi dengan tidak saja dengan Aurel, anak zaman sekarang memang sangat pandai dan juga sangat berekspresif. Jadi saya tidak menyalahkan. Di sosial media orang bebas akan membicarakan apa. Harusnya juga harus dipandang bahwa yang dibicarakan juga harus bebas mempertanyakan apa maksudnya. Itu kan ekualitas. Jadi juga tidak boleh aneh pada saat ada orang yang ngomong seperti ini di situ sama orang yang merasa gua nggak begitu kok diomongin, dia akan menuntut balik. Ya itu namanya ya wajar saja terjadi. Berseteru di media sosial antara Aurel dan ibundanya Kade, bahkan sampai melibatkan Raul Lemos, memang bukan baru kali ini saja terjadi. Hal seperti ini sudah terjadi sebelumnya. Sempat teredam dan diselesaikan secara kekeluargaan di tahun 2015 dengan mengadakan pertemuan antar dua keluarga. Tapi kemudian aksi saling sindir di sosial media kini terjadi lagi. Lantas, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa persoalan seperti ini bisa kembali memanas? Apa sesungguhnya persoalan yang terjadi?
ya tugas saya untuk meluruskan ya, karena memang saya yang tahu kenyataan yang terjadi. Mas Anang nggak pernah mengajarkan, bahkan dengan kejadian ini Mas Anang bilang ibumu nggak salah karena seorang istri harus mendengarkan imamnya, tinggal imamnya aja mengarahkannya kemana nih. Apa yang ada, semua rumah tangga ada rules, ada peraturan. Sejak awal perceraian Anang dengan Krisdayanti, Aurel dan Azriel memilih tinggal bersama Anang di ruko 3 lantai. Kehadiran Ashanti sebagai ibu sambung yang keibuan ternyata membuat Aurel dan Azriel bertambah betah. Sosok ibuan Ashanti saat itu dipuji banyak orang, bahkan termasuk Kade. Tetapi kehadiran ibu sambung disadari oleh Aurel dan Azriel kemudian tidak bisa menghilangkan kerinduan mereka terhadap Krisdayanti. Ashanti mah luar biasa ya. Aduh, apa ya, ya dia tuh kan orangnya memang telaten terus memang dia tuh dapat satu gift dari Tuhan bahwa dia itu sifatnya keibuan. Nah, itu yang lebihnya dari Ashanti itu, dan bahkan bisa mengambil hati anak-anak itu buat saya luar biasa. Bagaimana membangun suasana yang tepat bahwa Aurel ada ibu sambungnya yang sayang juga, dan aku harus bagaimana menempatkan Aurel di aku, sementara aku juga punya keluarga. Masalah kemarin jujur aku tidak mau terlalu ikut campur karena ini isi hati yang mungkin selama ini tidak keluar, dan mungkin ini ya kesedihan aja, ungkapan kesedihan seorang anak, itu aja. Persoalannya belakangan ini dikabarkan makin memanas, terkuak ketika Aurel mendatangi psikolog. Kecurigaan dan pertanyaan pun muncul. Apa sebenarnya yang terjadi di antara Aurel dengan pihak Kade? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Pemirsa Intens Investigasi, selain Ashanti yang dikabarkan syok atas reaksi Raul Lemos terhadap curahan hati Aurel di sosial media, sebagaimana yang dituliskan oleh Azriel, yang mengalami dampak langsung secara psikologis adalah Aurel. Benarkah atas kejadian ini membuat psikis Aurel menjadi terguncang dan membuat Aurel harus menemui seorang psikolog baru-baru ini untuk berkonsultasi agar bisa terhindar dari masalah psikologis yang lebih parah? Tunggu aku, nanti kita cari waktu untuk ngobrol. Cuman yang ngobrol-ngobrol aja tadi. Udah. Nanti kita ngobrol lagi. Udah nggak apa-apa. Udah nanti aja. Udah nggak apa-apa. Nanti udah, makasih dah. Nanti, dadah, makasih Mbak. Udah. Berdasarkan pengalaman dan ilmu-ilmu psikologi yang ada, semua perceraian pasti memberikan dampak. Nggak ada tulisan anak-anak. Ya aku baru lihat anak-anak berani mengungkapkan hal yang begini baru-baru ini, ya itu karena mungkin memang namanya adik belain kakak, karena waktu itu kan mereka hidup berdua nih, Azriel, jadi saling melengkapi tuh istilahnya kan kayak gitu. Di pihak Ashanti dan Anang mengakui jika sejak awal tidak pernah menghalangi Aurel dan Azriel untuk bertemu dengan ibu kandung mereka. Dari pihak Kade pun demikian. Ia sangat welcome kepada Aurel dan Azriel. Tapi kenyataannya pada beberapa tahun pertama Kade membangun rumah tangga barunya, Aurel dan Azriel jarang bersua dengan Kade. Benarkah lantaran saat itu Aurel dan Azriel masih merasa canggung untuk bisa masuk ke keluarga baru Krisdayanti? Bagi aku itu urusan Aurel dengan ibu kandungnya. Aku nggak berhak banyak untuk mengatur apa yang harus dia jawab. Tapi paling nggak aku tahu anakku sudah dewasa. Dia bukan anak yang kurang ajar. Dia bukan anak yang nggak punya sopan santun. Dia anak yang sangat-sangat luar biasa hatinya. Seorang anak, kalau misalnya aku atau Mas Anang bilang nggak boleh ketemu ibunya, anak udah gede loh, nggak mungkin pasti dia marah lah.
gila ini bukan gue gak boleh ketemu, ya pasti gitu kan. Jadi Aurel Azriel bukan anak kecil yang umur 7-6 tahun yang masih bisa digeret-geret, gak boleh gini ya, boleh gini enggak. Mereka anak dewasa yang sudah punya, yang bisa ngomong udah gitu, yang udah punya kemauan. Kadang kayak misalnya kalau aku lagi sedih atau misalnya aku kayak lagi nangis itu, kenapa nangis, lagi berantem ya kan, kenapa dia lebih yang kayak gitu. Terus karena mungkin dia udah gede juga ya, jadi kadang kalau aku lagi pergi dia lebih, kalau misalnya aku lagi pergi kayak, atau nggak misalnya aku lagi ada di keluar kota gitu, ada perform gitu, kalau misalnya ada orang cowok yang kayak rese gitu, dia lebih yang kayak oh saus kau gitu. Jadi dia udah, karena udah gede juga kan, jadi dia udah dilindungi lah, seneng malah kan punya adik cowok. Tadi aku pengen banget punya kakak cowok kan, cuma akhirnya punya adik cowok, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, seneng juga. Di tengah kabar Aurel mengalami guncangan secara psikis, Anang dan Ashanty tampak ekstra hati-hati. Dan agar tidak semakin menjadi-jadi, Anang dan Ashanty pun memboyong keluarganya untuk menepi sesaat. Lantas, kemanakah Anang dan Ashanty akan membawa anak-anaknya ke fase new normal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kembali meletupnya hubungan yang disharmonis antara Aurel Azriel dengan Krisdayanti, kabarnya membuat Anang dan Ashanty ikut merasakan stres. Tidak ingin anak-anak dan keluarganya larut dalam kondisi panas tersebut, untuk memulihkan kondisi psikis Aurel dan Azriel yang tertekan, Anang dan Ashanty memboyong mereka ke Sukabumi, Jawa Barat. Selain untuk merelaksasikan pikiran dengan jalan-jalan, kepergian mereka di masa new normal ini juga dimanfaatkan untuk bertemu keluarga mereka. Kalau itu ada, jangan tambahin jadi nambah inilah, kita lagi ya semua ada dulu aja. Dan besok aku mau ke Sukabumi kan, mau berangkat, lusa mau berangkat kan, mau ngajak anak-anak biar jaga bulan di rumah, biar ini ada mau ketemu keluarga di sana. Mas, jangan dong, aku nggak mau. Jangan. Sedikit Mas Anang, ya sama aja. Saya udah bilang sama security. Boleh saya ngomong nanti, Pak? Ya, Pak, nanti dibilangin aja, Mas Anang. Sekarang sedikit Mas Anang. Anak-anak aja, Mas Anang. Support buat anak-anak, Mas Anang. Mas Anang ini beli mobil baru. Mungkin juga ya itulah penyebab beberapa bulan lalu kan kejadian jadi runyam itu kan karena itu ada perang antara media sosial lagi, kesalahpahaman lah. Mudah-mudahan kita yang dewasa sama-sama bisa berpikir lebih rasional daripada anak-anak yang umurnya lebih muda, dan masalah ini bisa cepat selesai. Sebagai sosok ayah yang tenang tapi penuh perhatian dengan kondisi anak-anaknya, Anang selalu berusaha keras dalam kondisi apapun untuk menyenangkan anak-anaknya sebisa mungkin. Untungnya sikap tersebut sejalan dengan sikap Ashanty yang selain keibuan juga mengerti dengan kejiwaan Aurel dan Azriel sejak mereka anak-anak, remaja, hingga kini dewasa. Aku selalu bilang sama anak-anakku juga, sama bunda, udah pikir aja positive thinking itu lebih baik. Karena bisa menambah umur. Ketawa terus, happy terus. Semua hidup ada yang lebih bisa mengatur dan menentukan. Kita tidak bisa apa-apa. Anak-anak itu selalu sweet banget ya, namanya Aurel sama Jiel tuh kayak, mereka tuh anak yang menurut aku kita para orang tua nih harus bahagia banget punya anak kayak Aurel Azriel. Kenapa ya? Anaknya tuh
nggak pendendam, nggak pemarah, nggak pernah. Andai dia sakit hati atau apa, banyak kan disimpan tipenya. Dia misalnya kesel sama aku, kesel sama siapa gitu, kesel sama bapak atau apa, dia lebih menahan diri gitu. Dia nggak mau ada orang-orang yang tersakiti. Anaknya tuh ngejaga banget gitu. Kangen nggak sih sayang, maksudnya kamu susah banget dia terutama kayak gini kan lebih gimana ya. Serangannya pasti ada sih. Ya gimana pun kan udah berkeluarga, gimana pun istri pasti harus nurut Sama suaminya kita nggak ya udahlah. Gitu pun aku pasti nanti kalau udah tua, udah gede gitu mau nikah ya pasti harus dengerin kalau suami ngomong A ya harus A, mau ngomong B gitu. Ya udah kita kayak lebih ya udahlah ya aku bilang kayak gitu. Ya kita selalu berdoa lah biar Pokoknya selalu berdoa aja supaya semoga ya, lebih baik ke depannya. ya rada ya sebenarnya nggak boleh ngomong cewek sih, cuma kayak ngeganjel aja gitu kayak ya kayak yang ya itulah kayak shock aja kita waktu kemarin gue kan pada pergi gitu sih ya udahlah aku bilang sama Jel ya udah deh biarin aja. Aurel yang sabar, saya udah pesan saya terakhir itu aja, Aurel yang banyak yang sabar, mudah-mudahan doain juga Om juga luluh hatinya gitu. Memang nggak bisa komunikasi langsung gitu. Ya mungkin ya anak-anak nggak punya keberanian mungkin untuk datang atau ketemu bareng gitu, karena Raul kan juga mungkin juga sibuk kan, dia bolak-balik ke Timor ke Jakarta, dan Raul punya nomor banyak yang mungkin nggak atau nggak sampai aja gitu dibaca, tapi kayaknya tadi curahannya itu udah sampai ke telinga suami saya dulu gitu ketimbang saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.